Demokrat DPRD Kota Merangin mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-64. Semoga Provinsi Jambi semakin maju, semakin jaya, semakin mantap ke depannya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah negeri Jambi. Misalnya kalau masyarakat memberi dukungan sepenuh, nyuruh abang maju nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ais TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Hamka Islami dalam program Toko Inspirasi. Kali ini kita akan mengintip perjalanan dari seorang politikus yang sudah tenar namanya di Kabupaten Merangin, juga sudah senior dalam kiprah berpolitik. Untuk itu kita akan mengintip perjalanannya. Di samping saya sudah ada abang kita Asari El Wakas, atau yang lebih dikenal dengan Abang Apu. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini kita mau nanya-nanya juga, Bang, tentang perjalanan karir Abang nanti kan. Ya. Kita mau mengintip. Sebelumnya boleh Abang memperkenalkan diri, profil singkat lah ya, kepada pemirsa kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asari El Wakas, sarjana hukum. Alhamdulillah hari ini terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Merangin untuk yang kedua kalinya dari Partai Demokrat, Ya. dari Dapil 2 Kabupaten Merangin. Alhamdulillah tergabung dengan fraksi Demokrat. Alhamdulillah saya sebagai ketua fraksi Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Merangin. Itu dapil 2, Bang ya? Ya, Dapil 2. Jadi berarti kita sama-sama ketahui kalau Abang udah 2 periode ya? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya kalau boleh tahu, niat Abang dari kecil itu cita-citanya memang jadi anggota DPR atau gimana, Bang? Oh, pada saat kecil saya rasa tidak pernah bermimpi untuk menjadi anggota DPRD ini. Iya. Karena kita jujur pada saat itu justru melihat kondisi pada saat itu kita lebih cenderung kayak anggota gitu. Anggota ya? Anggota TNI pada saat Oh. itu, cita-cita masa kecil gitu Iya, kan. aparat ya? Ya, dan itu pernah kita lakukan untuk mengikuti tes, beberapa kali tes. Iya. Kita pernah tes di Bandung, Iya. di Pangalengan. Jelas dunia politik. Nah, kebetulan pada saat itu kita kembali ke kampung halaman. Ya, berkarya lah mulai dari dusun. Kita pernah menjadi ketua Karang Taruna, tergabung dengan Badan Pemusyawaratan Desa pada saat itu. Iya. Dan alhamdulillah pada saat 2001 kita berkeluarga, kita menekuni menafkahi anak istri dengan membawa kendaraan mobil gitu, nambang kalau bahasa kitanya gitu kan. Dari desa ke kota, setiap hari kita tekuni pekerjaan tersebut. Nah, mulai tahun 2001. Nah, sampai pada tahun 2004. Nah, ketika 2004 kita coba hijrah. Hijrah dari desa, kita pindah ke Rantau Panjang. Nah, pada saat itu kita tinggal Panjang, kita beralih pekerjaan, coba menjadi kontraktor gitu, menjadi kontraktor. Sempat kita berusaha bagaimana hidup ini bisa berjalan gitu kan. Nah, di dalam perjalanan 2000 berjalan sudah berapa tahun kita menjadi kontraktor. 2014 kita nyalon untuk DPRD, kebetulan melalui perahu Demokrat. Alhamdulillah untuk Dapil 2 kita suara tertinggi pada saat itu. Waktu 2020, 2014. Ya, 2014 dengan suara 3.297 suara pada saat itu. Nah, alhamdulillah ketika kita jadi, kita coba gitu kan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Kita coba menghadiri di setiap undangan-undangan masyarakat. Kita coba menjadi wakil masyarakat yang kira-kira mampu untuk menjembati mereka untuk berhubungan dengan pihak kabupaten gitu. Gitu ya. Nah. Jadi waktu-waktu titik terendah Abang aku dulu memang berapa tahun, Bang? Dari 2021 2004 itu jadi sopir angkot ya? Iya, sopir angkot. Kita subuh berangkat dari rumah, anak masih tidur. Kita pulang dengan kondisi jalan yang sangat miris sekali, anak sudah tidur kembali gitu. Ya Allah. Jadi artinya dalam satu hari itu kita tidak bisa berkomunikasi sama anak.
tidur kita tinggalin, pas kita pulang anak masih tidur gitu. Waktu jadi sopir tuh kadang ada penumpang atau Ya jelas lah yang namanya bawa mobil, kadang kita bawa barang getas, segala macam kita bawa orang, bermacam-macam lah yang kita bawa. Ada nggak yang tidur di jalan karena faktor jalan yang kurang bagus itu. Nah berangkat dari sana lah gitu kan, kita punya niat kembali gitu kan untuk terjun ke dunia politik ini. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bang, kan orang manggil nama Abang kan Bang Apu. Kalau boleh diceritain itu apa sih makna dari Bang Apu itu? Iya, memang nama ini panggilan kecil, panggilan kesayangan orang tua. Gitu. Nah, panggilan kesayangan orang tua pada saat itu ya panggilnya apu-apu gitu kan. Nah, sehingga nama itulah yang santer kemana-mana gitu kan. Nah, kalau dikorelasikan antara As'ari Al-Wakas ini kan tidak connect dengan nama jauh sekali gitu kan. Ya, tapi itu panggilan kecil gitu. Oh, panggilan kecil. Sampai ke dewasa. Nah, sampai ke dewasa. Lebih lengket dengan lebih lengket panggilan tersebut. Ya, nah, kita syukuri aja kan. Iya. Jadi kalau boleh tahu Bang, saudara berapa orang? Oh, saya saudara ini 6 orang. 6 orang. 6 beradik. 6 orang. 6 beradik mereka. Saya laki-laki yang kedua. Yang pertama kakak ketua laki-laki, kemudian adik saya perempuan keempatnya. Anak saya udah 3. Yang satu sudah kuliah pada tahun kemarin, yang paling bungsu sudah pesantren pada tahun kemarin juga. Pesantren, right? Ya, pesantren. Oh, jadi kalau boleh kita tahu kan Abang Apu kan sudah 2 kali menjadi anggota DPR kan. Tentu tidak semua orang bisa menjadi anggota DPR. Bisa ratusan orang yang ingin menjadi kursi empuk nih. Abang bisa duduk dengan 2 periode. Itu kalau boleh tahu kunci atau tipsnya itu gimana Bang? Ya, kita melihat bahwa seringnya gagal anggota DPRD ketika bertarung yang kedua kalinya. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, ketika saya pada periode pertama 2014-2019, saya sering turun ke tengah-tengah masyarakat, sering menghadiri undang-undangan mereka, sering menampung aspirasi mereka, sehingga tidak ada jarak antara pemilih masyarakat yang kita tidak ada jarak. Nah, yang perlu kita cam kepada diri kita, anggota DPRD Kabupaten ini dia tinggalnya di dapil masing-masing. Artinya mulai kita bangun tidur, kita mendapat keluhan dari masyarakat, sampai kita mau tidur kembali juga, kita masih berurusan sama masyarakat gitu. Ya ada yang namanya ngantar undangan proposal segala macam harus kita layani gitu. Nah berdasarkan itu kita komunikasi dengan masyarakat bagus, maka masyarakat bagus komunikasi dengan kita. Alhamdulillah di periode kedua kita mulus perjalanan untuk masuk kedua kalinya. Oh gitu Bang ya. Jadi dengan kedekatan dengan masyarakat itulah kunci Abang hingga sukses 2 periode. Iya, alhamdulillah seperti itu. Selama 2 periode itu Bang, apa sih problem-problem, mungkin aspirasi dari masyarakat yang disampaikan Abang, mungkin tentang kesehatan atau gimana tuh Bang? Ya paling banyak permasalahan-permasalahan yang diadukan masyarakat, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi kesehatan masyarakat, dari sisi pendidikan, banyak sekali hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat sama kita gitu. Dan ini kita coba angkat di rapat-rapat DPRD, kita coba sampaikan kepada pemerintah, kita sampaikan bahwa kondisi hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti ini, dan kita coba menawarkan beberapa solusi seperti itu. Oh gitu ya. Kalau pandangan Abang lah, problem di Merangin ini apa sih yang lebih diprioritaskan kalau kita melihat hari ini ya permasalahan infrastruktur. Infrastruktur kita tahu di Kabupaten Merangin jalan kabupatennya sangat panjang sekali, 1.100 km lebih. Berapa? 1.100 km lebih jalan kabupaten. Kabupaten ya? Iya. Sementara kita tahu APBD Kabupaten Merangin sangat miris sekali, 1,5 triliun. 1,5 triliun. Belum lagi bayar gaji pegawainya di sana, operasional OPD-nya di sana. Paling yang berkisar untuk infrastruktur berkisar 200 miliar. 200 miliar untuk khusus untuk jalan. Iya, untuk jalan, jembatan dan segala macam lainnya gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk dana-dana pendidikan atau kesehatan itu berapa? Iya, kalau untuk dana pendidikan itu kan sudah diatur itu 20% dari APBD. Kesehatan juga seperti itu, hampir 10% lebih. Dan ini diwajibkan untuk untuk dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Dan kita juga tidak bisa tidak bisa mau mengurangi. Tidak, kita support bagaimana pendidikan bisa terukur, kesehatan juga bisa terukur, sehingga masyarakat kita tidak ada lagi kesusahan baik dalam pendidikan maupun dalam kesehatan. Oh gitu Bang ya. Kalau boleh tahu,
Enak nggak bang jadi seorang anggota DPR kalau menurut pandangan abang? Kita jalani dengan ikhlas saja. Iya. Kalau masalah enak, dia sifatnya apa namanya bervariatif, tergantung sudut pandang gitu kan. Ya kalau bagi kita enak sekali gitu, enak kita jalani dengan ikhlas, kita coba membawa aspirasi masyarakat. Ingat kita berusaha tidak ada beban di dalam menjalani kegiatan ini. Gitu. Oh gitu bang ya. Jadi kalau dibawa enjoy enak Bang, Ya, dibawa aja enak gitu. Iya. Ini kita juga mau nanya nih bang, kalau pandangan abang nih kita apakah abang ada niat untuk menjadi orang nomor 1 di Merangin bang? Iya, kalau untuk ke depan bang. Iya, kalau setiap orang itu kan ya lumrah saja bermimpi. Iya. Bermimpi itu lumrah saja. Kita tidak tahu garis tangan ini kan keberuntungan berpihak pada siapa. Tapi selaku anak Merangin yang punya hak dipilih dan punya hak memilih, kita ya pasti punya niat untuk itu. Gitu. Iya. Untuk 2023 adakah ancang-ancang atau strategi? Ya, kalau strategi kita lihat perjalanan alam ke depannya seperti apa gitu. Nanti biarlah proses alamnya berproses gitu. Sejauh ini nampaknya di sosmed saya lihat abang itu sudah ada namanya Kanti Ocopo. Itu apa strategi atau gimana untuk memperkenalkan diri? Sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang membuat itu. Oh, gitu. berarti Kita tidak tahu siapa yang megang akun tersebut. Iya. Kita tidak tahu. Tapi kita berterima kasih lah. Artinya ada anak Merangin ini yang betul-betul punya simpati terhadap kita gitu kan. Ini kita acung jempol gitu. Oh, berarti ada relawan yang sampai saat ini abang sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang pemegangnya, dari mana, kita juga tidak tahu gitu. Berarti itu pengagum abang secara tidak langsung itu memberi support supaya abang maju. Iya, kalau seperti itu. Misalnya kalau masyarakat memberi dukungan sepenuh nyuruh abang maju nggak? Ya, kalau nanti masyarakat meminta kita maju ya kita selaku anak Merangin kita siap. Siap ya? Siap. Kenapa tidak gitu? Siap untuk menjadi orang nomor 1 di Iya, siap. berhijrah ke dunia legislatif kayak seperti ini. Iya. Tidak pemirsa, kata Bang Apu siap untuk maju di 2000 yang akan mendatang. Jadi kita juga minta Bang Apu beri motivasi lah dengan anak-anak muda supaya melihat kesuksesan Bang Apu ini termotivasi, terinspirasi. Apa sih modal atau kuncinya itu? Yang jelas saya berharap kepada kaula muda khususnya di Kabupaten Merangin ini bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini. Setiap orang berhak dia menampilkan diri, setiap orang berhak dia untuk membawa dirinya ke tengah-tengah masyarakat umum dengan persyaratan pertama kita mencoba bagaimana kita membantu hadir di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan pesan bahwa bagaimana nanti masyarakat yang pada saat itu butuh pertolongan, butuh bantuan, kita tampil untuk membantu. Nah ini pertama. Yang kedua, kita jangan ada niat untuk menjatuhkan seseorang. Ini dulu kuncinya. Apa? Kalau apabila kita punya niat untuk menjatuhkan seseorang, maka kita akan terjatuh dengan sendirinya. Nah ini kunci keberhasilan yang perlu kita mestinya kita pegang. Kemudian yang ketiga, jangan ada dendam di politik ini. Yang nama politik ini dia hitungannya menit, bahkan detik. Hari ini bisa saja kita satu sepaham, besok bisa saja kita tidak sepaham. Dan kita tidak boleh ada permusuhan. Ketika kita saat rapat, umpamanya kita tidak sependapat dengan kawan, itu lumrah. Tapi habis rapat kita enjoy kembali gitu. Nah ada 3 poin itu yang kira-kira menurut pandang kita, bahwa ini perlu kita pegang gitu sebagai kunci modal dasar kita di dalam menuju kesuksesan. Jadi ada 3 poin tadi Bang ya, yang harus kita genggam untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan ya. Yang jelas jangan ada dendam. Jangan ada dendam. Oke. Mungkin hanya itu obrolan kita di episode kali ini. Sudah kita telusuri atau kita mengintip perjalanan dari seorang Abang Apu. Banyak sekali tip atau motivasi untuk kita generasi muda untuk menggapai sebuah kesuksesan. Intinya jangan ada dendam, harus semangat terus. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan banyak. Mungkin hanya itu obrolan kita di Toko Inspiratif kali ini dengan Abang Apu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bang atas waktu yang telah diberi kepada kami, tim, kru, dan AIS TV untuk mengintip perjalanan Abang. Jikalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebelumnya, tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya untuk sebuah
inspirasi semua orang. Ya, terima kasih Dindo. Kita pada hari ini telah bisa berinteraksi, kita bisa bertemu bertatap muka dalam beberapa hal. Nah, intinya saya berpesan kepada adik-adik bahwa kedepannya mari kita bangun komunikasi, bahwa tidak ada jarak antara anggota dewan, antara pemerintah dengan masyarakat, tidak ada jarak. Nah, ini semuanya dibangun melalui komunikasi. Jika komunikasi itu bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Nah, karena media sosial pada hari ini kita tahu bahwa banyak berita, isu, ini adalah bagian dari fenomena alam yang ada pada hari ini. Nah, kita harus enjoy menghadapinya gitu. Jangan kita alergi sama media, jangan kita alergi sama media. Biar bagaimanapun media itu bisa membuat kita besar gitu. Jadi saya berpesan kepada kaula muda, jangan kita alergi sama media. Kita berusaha membangun komunikasi sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Dan saya berterima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa STV, itulah episode kali ini kita obrolan dengan Abang Apo atau Azhari Al-Wakas, seorang anggota DPRD Merangin. Mungkin hanya itu yang bisa kita lihat episode kali ini. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.